Oke, baik, kita lanjut. Di sini untuk mencari standar deviasinya, saya menggunakan rumus yang sama untuk perhitungan manual, yaitu sama dengan akar pangkat 2 dari atau SQRT atau square root. Kayak ini rumusannya. Oke, saya buka kurung satu kali sigma F kali X kuadrat, ya, bagi dengan sigma F. Tutup kurung, kurang, buka kurung dua kali, sigma F kali X, ya, bagi sigma F, tutup kurung, pangkat 2, ya, tutup kurung satu kali lagi, enter. Oke, jadi hasilnya sama dengan 2,83 untuk simpangan baku, ya, simpangan baku. Kemudian di sini kalau kita ingin menghitung variansinya, ini ya. Jadi kalau kalian mau hitung dia punya variansi, copy saja data yang ini, copy, ya. Ini kalian copy ke bawah untuk data kelompok. Copy, kemudian yang ini juga di copy, ya. Nah, yang membuat beda hanya ini tidak menggunakan SQRT. Kalau misalkan saya menggunakan SQRT di sini, berarti ini hasilnya akan sama dengan simpangan baku. Nah, kalau untuk variansi tidak menggunakan SQRT, ya, atau tidak menggunakan akar, seperti itu. Nah, untuk data tunggalnya ini rumusannya adalah kalau untuk variansi populasi berarti var P, ya, ini dia nih, var P, variansi populasi. Saya blok datanya lagi, kemudian tutup kurung, enter. Untuk sampel var A, kemudian blok lagi datanya. Oke, nah ini dia ya. Nah, itu tadi untuk variansi, sedangkan untuk kuartil nih ya, ini untuk kuartil. Jadi ini yang sudah saya ini untuk kuartil, misalkan yang pertama untuk data tunggal, ya, di sini data tunggal. Kita hitung dulu dia punya kuartil. Kita hitung dulu dia punya kuartil, yaitu sama untuk kuartil 1 Q1 Q3, ya. Kita harus hitung dia punya kuartil 1 sama kuartil 3. Itu sama dengan kuartil ini, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Oke. Nah, ini ya ada kesalahan, yaitu kita harus kuartnya dulu, harus kuart berapa ya. Oke, ini harus kuart dulu, yaitu sama dengan 74,25. Ya, 74,25. Kemudian kuartil 3 juga sama. Ya, ini blok lagi datanya. Oke, koma 3. Oke. Nah, untuk kesimpangan kuartilnya berarti sama dengan buka kurung 1/2 kali buka kurung lagi Q3 kurang Q1, ya. Oke, enter. Ini ya hasilnya untuk simpangan kuartilnya. Oke, selanjutnya ini yang tadi untuk data tunggal. Nah, sekarang untuk data kelompok. Nah, data kelompok di sini saya sudah hitung, ya, tapi saya hapus saja, nanti kita hitung ulang lagi. Oke. Nah, di sini misalkan untuk frekuensi kumulatifnya juga sama. Misalkan ini datanya, ya, kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya, berarti sama dengan 3. Saya menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian selanjutnya penjumlahan dari frekuensi kumulatif sebelumnya dijumlahkan dengan frekuensi kelas yang akan kita cari frekuensi kumulatifnya. Langsung saja kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian ini
untuk banyaknya data sama dengan sum, jumlahkan frekuensinya. Oke. Sekarang letak kuartil 1, berarti sama dengan buka kurung 1/4 kali N. Enter. Jadi ada di frekuensi kumulatif ke-10, jadi di sini ya. Sini nih. Oke. Kemudian letak kuartil 3 sama dengan buka kurung 3/4 kurung kali banyaknya data. Enter. Oh, dia di sini. Kayak gitu ya, di situ. Kemudian untuk tepi bawah kelas kuartil pertama berarti sama dengan batas bawah kuartil pertama kurang 0,5. Lalu tepi bawah kelas kuartil ketiga sama dengan batas bawah kuartil ketiga kurang 0,5. Oke. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas kuartil itu sama dengan frekuensi kumulatif kelas kuartil pertama, ini dia 19 ya. Kemudian yang ini frekuensi kumulatif kelas kuartil ketiga adalah 31. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 adalah 9. Untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 adalah 19. Oke, panjang kelasnya sama dengan 5 ya. 5. Kemudian kita hitung dia punya nilai kuartil ya. Kita hitung dia punya nilai kuartil berarti sama dengan tepi bawah kelas kuartil pertama ya dijumlahkan dengan, saya buka kurung 3 kali ya, letak kuartil pertama kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tutup kurung bagi dengan buka kurung 1 kali lagi frekuensi kumulatif kelas kuartil kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tutup kurung 1 kali lagi kalikan dengan panjang kelas di sini ya, kolom P4. Ya, tutup kurung, enter. Jadi kuartil pertama sama dengan 54,5. Saya tarik dia ke kanan. Nah, ini yang membuat beda, hanya ini ganti panjang kelasnya. Oke. Jadi untuk kuartil ketiga kita cek ya, ini ya, K37 plus untuk LKI-nya, untuk letak kuartilnya di I kurang O, oke, M, oke, jadi sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan kuartilnya, yaitu sama dengan buka kurung 1/2 dikalikan dengan buka kurung lagi Q3 kurang Q1. Oke, tutup kurung, enter. Jadi hasilnya sama dengan 2,5. Oke, tadi itu simpangan kuartil. Sekarang kita pindah ke ukuran kemencengan dan keruncingan dari data. Nah, ini untuk data tunggalnya kita menggunakan rumus Q ya. Sama dengan Q ini kita blok lalu tutup kurung, enter. Kemudian yang untuk kurtosisnya sama dengan curve ini kita blok lagi datanya lalu tutup kurung, enter. Jadi untuk koefisien kemencengan sama dengan 0,002 dan juga koefisien keruncingannya sama dengan minus 0,988. Itu di data tunggalnya ya.